Pebisnis sering salah paham tentang hal ini. Dua bisnis punya omset sama, 1 miliar. Contohnya, bukan berarti bisnisnya setara loh. Harus dilihat jelas nih. Pertama, lihat flow bisnisnya. Bisnis awesome. Uang masuk, baru kasih servis atau produk. Bahkan terkadang supplier masih belum dibayar. Tapi uang kita udah masuk dulu. Contoh Starbucks. Apalagi dengan Starbucks Card, uang kita malah diputar tuh. Ini baru keren. Bisnis B atau BET. Kita kasih produk, kita kasih jasa. Masuk invoice, dibayar setelah ditagih. Uang kita di tangan orang. Nasib di tangan orang. Terkadang nagih sampai nangis-nangis, ngemis-ngemis. Supplier udah terima uang, kita malah ngutang sama bank. Bayar bunga sambil nunggu dibayar sama customer. Kedua, Anda harus lihat dari jumlah customernya. Bisnis awesome atau bisnis A, jumlah customer banyak, transaksi rutin, nggak semua jumlah transaksinya raksasa. Gede-gede, nggak semua. Lebih ke prediksi jualannya kapan dan angkanya berapa. Tim lebih bisa siap-siap, lebih bisa antisipasi planning, dan persiapan stok juga lebih aman. 1 atau 2 customer stok beli, bisnis nggak goyang. Contoh, saya dan keluarga ada jarang pakai GoFood sejak nggak ada lagi PPKM. Tapi GoFood aman-aman aja tuh, nggak efek tuh. Bisnis bad. Jumlah customer 1 atau 2, gede-gede raksasa. Bisnisnya diatur customer. Hari ini bisa ada kerjaan selanjutnya nggak tahu kapan. Sekali dapat kerjaan gede, tapi ditekan untuk cepet-cepet dan bagus serta murah. Semuanya mendadakan. Biasanya nggak bisa banyak persiapan karena customer juga maunya berubah-ubah. 1 atau 2 customer stop, bisnis setengah mati. Dulu saya pernah di sini. Waktu itu supply barang ke satu perusahaan. Profit gede sih, tapi dihutangin 2 kali lebaran. Ampun dah, uang nggak keputar, kelar akhirnya harus tutup tiker. Karena karyawan juga butuh makan. Nah, hal ketiga, lihat dari produk atau jasanya. Bisnis A atau bisnis awesome, produk dan jasanya nggak banyak variasi. Walaupun ada variasi, bahan dasarnya atau suppliernya ya serupa. Atau variasinya datang dari yang titip jual. Untungnya apa? Nggak ribet, nggak butuh modal, nggak butuh stok banyak. Resiko barang busuk atau expired juga jauh lebih kecil. Contoh nih, coba Anda lihat bakmi GM, bakmi Gajah Mada. Dasar jualannya apa? Bakmi. Ada sih nasi dan ifumi. Variasi dasarnya bakmi, nasi, dan ifumi. Yang notabene bakmi juga tapi digoreng. Tapi Anda perhatiin toppingnya. Bakmi ayam cabe cacabai ada, nasi ayam cabe cacabai juga ada, ifumi ayam cabe cacabai juga ada. Kelihatannya banyak pilihan, tapi ya variasinya ya itu-itu aja, nggak susah. Bisnis bed, buat semuanya custom, disesuaikan tergantung customer maunya apa. Tantangannya apa sih kalau gini? Susah scale up, susah digedein. Karena itu nggak pernah kan lihat bisnis custom sampai sekelas dunia. Kalau custom gini biasanya tergantung banget sama skill dan nggak gampang diajarin atau diregenerasi. Selain itu, custom juga punya kecepatan produksi yang lebih lambat. Belum lagi kalau customernya minta dirubah di tengah jalan. Perhatiin deh, desainer kelas dunia yang dulunya custom, sekarang juga udah mulai kok bikin line yang untuk diproduksi massal, alias ready to wear. Contohnya Vera Wang. Kenapa? Ya, karena tahu bisnis ada limitnya kalau terus-terusan custom. Nah, pertanyaannya Anda gimana? Bisnis Anda bisnis awesome atau bisnis bad? Kalau masih pusing, jangan-jangan bisnis bad. Nah, ingat ya, untuk subscribe dan komen, maksimalin bisnis, ubah hidup, yes, pasti bisa.